Metode diet maksudnya yang bisa menurunkan berat badan tapi masih tetap bisa makan sehari 3 kali, masih bisa bikin perut kenyang, masih bisa ngemil. Pokoknya teman-teman kalau diet ini nggak bakalan kelaparan. Menurut saya ini diet-diet yang paling enak. Ini bukan pertama kali aja saya diet ini. Diet ini yang saya pakai nurunin berat badan turun 5 kilo dalam waktu 40 hari tanpa olahraga, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Halo teman-teman semua. Hari ini hari Minggu, baru pulang dari rumah Bapak Cipatat. Terus ngelihat keadaan kebun, alhamdulillah kebunnya masih oke-oke aja, walaupun ada beberapa tanaman daun bagian bawahnya itu yang menguning. Nah teman-teman, sesuai janji saya di video sebelumnya itu mau ngasih tahu cara diet yang pernah saya lakuin. Dalam waktu 40 hari itu turun 5 kilo. Diet ini bukan diet yang ekstrim gak makan, tapi diet ini masih bisa makan 3 hari sekali makan nasi, terutama karena saya orang Indonesia. Terus masih bisa ngemil juga. Nah, kira-kira dietnya seperti apa? Disimak terus videonya. Teman-teman, sebelum saya jelasin metode dietnya seperti apa, terus makanan apa aja yang saya makan, saya mau cerita dulu nih sedikit kenapa saya memutuskan buat diet. Padahal kalau dilihat, kalau mungkin teman-teman yang udah pernah lihat ke toko, lihat ketemu saya, maksudnya berat badan saya itu nggak terlalu gede-gede amat kok teman-teman, 53 kg. Tapi saya mutusin lagi buat nurunin lagi. Dan sekarang berat badan saya itu 48 kg. Nah, buat teman-teman yang ngikutin IG keluarga Asoy pasti udah pernah tahu. Yang kebetulan lihat postingannya di cerita IG, waktu awal tahun saya mutusin buat diet. Itu dietnya per berapa ya, per 10 hari kalau nggak salah saya update terus turunnya berapa kilonya. Nah, nanti saya liatin lagi berat badan saya hari ini itu berapa. Emang targetnya itu 48 dan alhamdulillah sampai hari ini berat badan saya 48, walaupun kadang naik kadang turun, pokoknya di bawah 49, di atas 47. Nah teman-teman, balik lagi saya mau cerita dulu kenapa saya memutuskan buat diet. Jadi di awal tahun itu saya memutuskan diet gara-gara saya kena kelenjar. Tapi bukan kelenjar yang berbahaya kok teman-teman, kelenjar keringat. Apa sih itu kelenjar keringat? Kelenjar keringat itu teman-teman coba lihat aja di Google apa kelenjar keringat itu. Pokoknya penyakit yang kalau misalkan teman-teman makan makanan yang berlemak, makan makanan kayak mie, kayak pokoknya yang berlemak-lemak itu si kelenjarnya aktif dan bakalan menimbulkan benjolan. Benjolannya itu kayak bisul. Jadi penyakit kelenjar saya itu bukan penyakit kelenjar yang aneh-aneh, cuman benjolan aja. Kata dokternya itu penyakit ini kayak amandel, jadi kumat-kumatan gitu. Jadi kata dokter itu penyakit saya itu kumat-kumatan kayak amandel lah kalau bisa dibilang, kata dokternya. Sepanjang dari kecil sampai umur saya sekarang kepala 3, dokter yang dulu-dulu itu bilangnya bisul. Tapi kok anehnya kenapa bisul selalu tumbuh di tempat yang sama. Biasanya kalau kumat itu di depan telinga teman-teman, ada benjolan kayak gitu. Benjolannya nggak gede, cuman segede kelereng, tapi itu bikin risih, bikin nggak nyaman, bikin nggak enak pokoknya. Kalau misalkan lagi kumat itu, kalau yang kumat yang lagi parahnya itu benjolannya keluar, benjolannya nggak kering-kering, alhasil harus dioperasi. Nah terakhir saya dioperasi itu umur 5 tahun, sering-sering kumat lagi tapi nggak nyampe harus dioperasi. Nah kalau yang di awal tahun itu hampir-hampiran dioperasi teman-teman, tapi alhamdulillah nggak nyampe dioperasi karena suatu keajaiban mungkin ya teman-teman. 2 bulan itu padahal udah minum antibiotik itu nggak kering-kering,
terus aja kayak gitu, pecah tumbuh lagi, pecah tumbuh lagi. Alhasil udah pasrah, udah yakinlah ini mah dioperasi. Akhirnya udah pasrah sampai suatu ketika, suatu hari nih teman-teman, kalau pakai kerudung itu kan pakai ciput. Nah, nggak sengaja itu si ciput pas ditarik ternyata nempel lah si benjolan itu, mungkin pecah mungkin ya. Akhirnya ketarik dan nggak sengaja itu si darahnya sampai wah keluarnya banyak banget kayak waktu dioperasi kayak gitu. Operasinya kan operasi bius lokal, jadi bisa tahu, bisa ngelihat kayak gitu kalau misalkan ada darah yang keluar. Itu terakhir itu umur 5 tahun dan masih inget banget. Masih inget banget kalau operasinya itu kayak gimana. Makanya saya nggak mau lagi sampai dioperasi lagi. Ketemu satu dokter ngeyakinin bahwa penyakit itu penyakit kelenjar keringat yang aktif, dan dokternya bilang nggak usah takut, penyakit ini penyakit kayak amandel, kumat-kumatan. Jadi alhamdulillah teman-teman, cuman gitu doang penyakitnya, harus disyukuri karena mungkin masih banyak dari teman-teman yang lebih parah penyakitnya dari saya. Itu penyakitnya kumat itu gara-gara hampir setiap hari itu saya makanin bakso sama mie ayam. Coba teman-teman, 3 bulan loh saya makannya hampir setiap hari itu makan bakso mie ayam, karena jualannya di pasar. Jadi terus setiap hari itu makanan instan. Nah teman-teman, belajar dari kasus saya, jangan terlalu banyak makan makanan instan. Jadi mending banyakin aja makanan yang real, makanan yang alami. Nah teman-teman, lanjut lagi kenapa saya diet, yaitu alasannya karena saya punya penyakit itu. Dan alhamdulillah dari bulan Januari sampai hari ini bulan Juni, awal Juni, saya udah ngurangin makanan instan, makanan berlemak terutama yang bisa menyebabkan penyakit saya kambuh. Jadi udah dikurangin, malahan mungkin bisa dihitung jari makan makanan insannya setiap hari itu. Apalagi kalau mie instan udah lama banget nggak makan mie instan teman-teman. Jadi makan makanannya yang alami, walaupun belum 100% yang alami, masih makan juga makanan yang kemasan, tapi dalam jumlah yang nggak terlalu banyak. Nah teman-teman, tadi sedikit cerita asal muasalnya kenapa saya memutuskan buat diet. Mungkin penyakit saya ini bukan penyakit yang sering diderita sama orang mungkin ya, 1001 mungkin ya. Kalau teman-teman dengar, mungkin ada juga yang baru ngedenger ada ya penyakit kelenjar keringat yang aktif, ada loh teman-teman. Contohnya kayak saya. Dan di umur yang kepala 3 ini baru tahu ternyata itu penyakitnya kelenjar keringat aktif. Bisul, tapi bukan bisul biasa. Kalau bisul mungkin dioperasi sembuh, kalau ini nggak sembuh-sembuh, kumat-kumatan. Nah teman-teman, lanjut lagi saya jelasin metode apa. Metode diet maksudnya yang bisa menurunkan berat badan tapi masih tetap bisa makan sehari 3 kali, masih bisa bikin perut kenyang, masih bisa ngemil. Pokoknya teman-teman, kalau diet ini nggak bakalan kelaparan. Menurut saya ini diet yang paling enak. Ini bukan pertama kali aja saya diet ini. Dulu waktu saya hamil anak kedua, berat badan saya 70 kilo, dan metode ini pernah saya praktekkan, walaupun menurut saya ini seperti bukan diet teman-teman, karena masih makan karbohidrat, masih makan protein, masih makan sayur. Pokoknya menurut saya ini masih enak lah, nggak kayak mungkin yang dibayangan teman-teman. Kalau diet itu berarti mengurangi makanan, mengurangi porsi makan, terus malahan ada yang sampai nggak makan juga, terus ada mungkin yang makannya cuma sayur doang. Itu salah teman-teman. Nah teman-teman, langsung aja saya kasih tahu cara dietnya. Jadi metode yang saya pakai itu defisit kalori.
Defisit kalori itu apa? Saya tulisin, teman-teman bisa baca aja di layar. Terus teman-teman yang kepengen lebih tahu lebih dalam lagi apa itu defisit kalori, bisa buka YouTube juga, bisa buka Google juga. Teman-teman bisa lebih mempelajari apa yang namanya defisit kalori. Nah, saya tulisin ya. Teman-teman tinggal dibaca, dipahami, dipelajari lagi. Diet ini yang saya pakai nurunin berat badan, turun 5 kilo dalam waktu 40 hari tanpa olahraga, teman-teman. Jadi saya cuman ngelakuin rutinitas sehari-hari, jalan kaki dari rumah ke pasar, itu nggak terlalu jauh, sekitar 10-15 menit setiap hari. Jadi nggak kayak diet-diet yang mungkin teman-teman bisa dilihat di YouTube itu sampai pergi ke gym. Kalau saya nggak, cuman jalan kaki aja. Kebetulan berat badan saya cuman 53 waktu pas pertama diet. Jadi cukup mungkin ya olahraga aja. Pokoknya diet ini menyenangkan, diet defisit kalori. Nanti saya mau liatin dulu menu apa aja pas saya diet. Nanti saya kasih contoh satu menu diet yang simple, yang nggak mahal. Kalau misalkan teman-teman ikutan catering diet mungkin itu mahal banget, mending masak sendiri. Teman-teman nanti bisa ikutin saya ke dapur, masak menu diet yang instan tapi sehat. Pokoknya ada karbo, ada protein, sama satu lagi ada sayuran di menu dietnya. Nah, kira-kira apa sih menu diet simple yang saya pakai buat nurunin berat badannya? Ikutin saya ke dapur yuk, teman-teman. Mau nimbang berat badan, ini kita lihat dulu. Oh, 0 ya, teman-teman. Naik. Sambil pakai baju, sambil megangin HP, 48. Mungkin dikurangin HP sama baju, mungkin 47 mungkin ya, teman-teman. Berat badan hari ini dari bulan Januari diet, bulan Februari turun 48, sampai hari ini tetap stabil di angka 48, kadang kurang kadang lebih. Nah, sekarang saya udah ada di dapur. Ini mau goreng telur mata sapi, tapi gorengnya cuman pakai setengah sendok makan minyak goreng atau 1 sendok teh. Tiap kali masak yang dipakai itu minyaknya dikit, teman-teman. Dan nanti saya jelasinnya di atap rumah. Sekarang kita fokus goreng telur dulu. Dikasih garam, lada bubuk, yang terakhir oregano biar si telurnya lebih wangi. Oreganonya yang agak banyak kan. Ini cuma masak telur mata sapi, makanan yang simple tapi kalorinya nggak terlalu gede, terus proteinnya lumayan tinggi. Nah, lanjutin kita ke atap rumah lagi, saya jelasin cara dietnya. Teman-teman ikutin lagi saya ke atas. Udah ada di atap rumah lagi. Ini tadi telur yang ditambahin oregano, telur mata sapi oregano, favorit keluarga. Ini nasi putih sama sambal. Terus di sebelahnya ada buah potong. Nah, ada satu lagi yang kurang, tinggal ambil lalabannya. Kita petik. Nah, enaknya punya kebun sendiri. Kira-kira mau apa yang dipetiknya? Tuh si Kemanggi baru beberapa hari. Kemangi salah ngomong, ada yang komen. Ada yang komen, "Bun, itu salah pengucapannya." Sampai diejahin di kolom komentar. Maaf ya. Lidahnya orang Sunda suka kaca letot. Ini biasa ngomong Surawung, tahu-tahu harus bilang Kemangi. Padahal di Bandung itu biasa bilangnya saya Surawung. Kita ambil aja ujung-ujungnya. Nah, buat teman-teman yang udah beli Kemangi, beli Surawung di keluarga Asoy, nih yang ada bunga-bunganya bisa dipetik atau disimpan beberapa buat nanti ditanam lagi. Kalau misalkan si ujung-ujungnya dipetik yang keluar bunganya kayak gini, biasanya nanti daunnya mau tumbuh besar. Kalau misalkan dibiarin, daunnya suka makin mengecil. Mana kita petik secukupnya aja buat makan pagi ini. Lah kok bunda kok pagi, padahal kemarin bikin videonya sore. Ya, kemarin itu udah kesorean, jadi lanjut pagi ini.
2 lagi. Kalau buat sayur bisa sebanyak-banyaknya, karena sayur itu rendah kalori. Tar dicuci dulu ya. Kita petik apa lagi ya, kale atau ini kayaknya ini nih, si sorel atau si aurel. Sorel minta ya. Ya kemarin yang udah pada beli bibit sorel, dicobain enaknya rasa sorel, tapi harus dimakan mentah, jangan dimasak. Kalau dimasak menurut saya si rasa sorelnya aneh, ke makanan juga jadi berwarna. Petik secukupnya aja. Dan jangan lupa buat teman-teman yang udah beli sorel, tanamnya di pot kecil kayak gini aja. Terus dipanen sering-sering bagian daun yang mudanya kayak gini. Nanti biar cepat ngeluarin anakan. Satu lagi deh. Emang terkadang suka sayang sama tanaman yang ditanam sendiri, terus harus dipetik, harus dipanen. Ada tomat yang matang, kita petik aja. Tuh, ada 2 buah tomat mawar yang matang. Kita petik aja. Taruh sini. Ada beberapa bunga telang, saya mau petik juga. Si bunga telang ini dari pertama kali nanem pakai media semai racikan keluarga Asoy, belum dipindah-pindahin. Coba teman-teman lihat, ini medianya cuman segini. Masih dipotong bibitan, tapi pohonnya udah gede. Ada yang minat? Yang minat boleh WA aja, nomor WA-nya ada di deskripsi video. Ini belum dipindahin ke tempat yang lebih besar. Kalau misalkan dipindahin, ya itu ngerambatnya kemana-mana, kayak di kebun baru keluarga Asoy. Kebun baru apa kabarnya ya teman-teman? Dari lebaran, video terakhir lebaran itu belum pernah ke sana lagi, belum dilihat lagi. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita ke sana. Kenapa nggak nanam lagi di kebun baru? Karena si kebun barunya mau dibikin kontrakan teman-teman. Tadinya mau setahun rencananya berkebun di sana, tapi dipikir-pikir lagi nanam kale di sana selalu dimakanin sama tikus. Jadi udah deh, balik lagi aja ke kebun atap rumah. Kayaknya segini cukup buat dimakan mentah, dibikin lalaban. Nah, tambahin si bunga telang. Ntar mau dirapiin dulu ya, biar kelihatan lebih enak buat dilihat ya teman-teman. Nah teman-teman, udah dirapihin. Ini menu buat makan pagi. Biasanya saya makan pagi itu paling pagi itu jam 9. Skip sarapan pagi-pagi. Udah beberapa bulan ini ngikutin Aderey yang dari malam itu. Kalau misalkan saya nggak makan dari mulai jam 9 malam, jam 9 pagi saya baru makan lagi. Kalau misalkan terakhir maksudnya makan jam 9 malam, jam 9 pagi saya baru makan lagi. Udah beberapa bulan ini ngikutin caranya Bung Aderey, dan alhamdulillah ke badan juga enak. Lebih menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, lebih menyayangi diri sendiri teman-teman. Udah nggak nafsu lagi, udah nggak kalap lagi ngelihat makanan-makanan yang berlemak. Kembali lagi ke menu hari ini, menu pagi ini. Ini baru jam 8, berarti 1 jam lagi saya sarapannya nih teman-teman. Ini tadi goreng telur mata sapi dikasih oregano. Gorengnya cuman pakai, goreng telurnya maksudnya cuman pakai setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Setiap masak saya pakai kayak gitu teman-teman. Mau masak ayam, mau goreng tahu, tempe, pokoknya kalau enggak setengah sendok atau enggak 1 sendok paling banyak setiap masak teman-teman. Kenapa pakai minyak goreng dikit? Karena semua makanan yang digoreng-goreng sama minyak berlebih otomatis itu kalorinya nambah. Karena ini defisit kalori, diet dengan cara mengurangi asupan makan. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa yang namanya kalkulator kalori. Nah, di layar video ada kalkulator kalori, teman-teman bisa diklik aja, buka ya di Google, ketik kalkulator kalori, diketik, udah diketik, diklik, nanti keluar tabel. Itu ada umur,
Ada tinggi badan, ada berat badan, satuannya di pinggirnya dilihat lagi, ada sentimeter, ada kilogram, jangan sampai salah. Teman-teman klik, misalkan kalau saya ini contohnya umurnya 35 tahun, berat badannya sekitar 48, terus tinggi badannya 160. Nah, aktivitas yang dilakuinnya nggak terlalu berat, aktif biasa aja. Teman-teman diklik, tergantung aktivitas teman-teman. Kalau misalkan aktivitasnya ringan, cuman rebahan di kamar, ada paling atas itu dikliknya. Kalau misalkan aktifnya yang biasa-biasa aja kayak saya, itu klik yang kedua. Kalau misalnya teman-teman super aktif, super sibuk, diklik lagi yang bagian bawahnya. Nah, kira-kira kalau udah diklik tuh semuanya, udah diisi semuanya, teman-teman di scroll ke bawah, terus diklik lagi, nanti keluar kalori kebutuhan teman-teman itu setiap harinya itu berapa. Kalau saya sekitar 1500 sampai 1700 kalori per hari, supaya berat badan saya tetap di angka 48, teman-teman. Nah, sampai situ dulu teman-teman. Udah paham apa belum? Pasti belum paham. Soalnya ada satu lagi nih. Tahu dari mana Bunda ini kalori makanannya itu rendah? Kayak telur 1 butir ini berapa kalori sih Bunda? Terus ini nasi berapa kalori, sama sayuran berapa kalori? Teman-teman tinggal klik lagi di Google. Coba tulis, coba ketik 1 butir telur ceplok, telur mata sapi, kira-kira berapa kalorinya. Nah, ini di kisaran paling gede 150. Bentuk ukuran telur kan ada yang kecil, ada yang gede. Ini digoreng kayak gini sekitaran 150 kalorinya. Terus ini ada sambal ini, karena ini sih sambalnya cuma setengah saset sekitar 25 kalori. Ini nasi sekitar 120. Dan sayuran, kalau sayuran itu paling rendah kalorinya, sayuran dan buah-buahan tertentu. Kayak ini nih, buah potong, ada semangka sama pepaya, ini kalorinya rendah. Kalau teman-teman gak percaya, coba ketik aja pepaya 100 gramnya berapa kalori. Nah, ini yang biasa saya makan. Jadi teman-teman, karena ini dietnya itu mengurangi asupan kalori, kalau saya contohnya kan 1700 kalori yang dibutuhin tiap hari, saya kurangin teman-teman. Misalnya hari ini saya mau diet, saya kurangin jadi 1300. Jadi teman-teman tinggal dihitung aja. Ini tadi misalkan telur 150 sama nasi 120 jadi 270. Tambah sambal 300 kurang 5. Ini paling rendah banget. Ini paling nggak nyampe 50 kalorinya nih buat sayuran. Jadi sayuran itu bisa sebanyak-banyaknya loh teman-teman. Kalau buah nggak boleh sebanyak-banyaknya, diatur juga, karena kan buah itu ada gula manis kalau buah-buahan. Kalau untuk sayur bisa sebanyak-banyaknya. Terutama buat temen-temen yang doyan makan lalaban, pasti gampang kok dietnya. Jadi ini di kira-kira sekitar 350 kalori ya teman-teman. 300 sampai 350 kalori per kalori. Aduh, gak seribet ngomongnya, balelol. Ini sekitar 350 ya, sekitaran segitu. Ini buah potong segini juga rendah kalori. Jadi tiap temen-temen mau makan dihitung dulu kalorinya. Ini buat pertama aja ngitung kalori. Kalau misalnya kesana pasti udah jago, nggak pernah lagi ngitung kalori. Kayak saya udah nggak pernah lagi ngitung kalori. Ini sekitar 350 buat makan pagi. Ntar kalau misalkan siang mau makan lagi bisa ditambah lagi 350. Menunya bebas, bisa diganti sama tahu, bisa diganti sama ayam. Yang jelas ada karbo, ada protein, sama sayuran. Dan buah itu yang terakhir, buahnya buat cemilan. Jadi selama diet itu yang saya makan ini teman-teman. Apakah makan nasi setiap hari? Nasi setiap hari, tapi enggak selalu sehari 3 kali. Kadang makan ubi, kadang makan kentang, kadang makan singkong. Kalau misalkan bosen makan nasi, di skip nasinya. Tapi yang harus teman-teman perhatikan, jangan sampai diet cuma makan sayur doang. Itu diet yang salah. Diet itu harus ada karbo, ada protein, sama sayuran.
tambahannya buah-buahan. Nah, sampai situ dulu, saya lanjutin lagi, saya jelasin lagi. Bentar ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Maaf barusan ke kamar mandi dulu. Semoga teman-teman udah pada paham pengertian dari defisit kalori. Ketika apa yang teman-teman makan harus dikurangin. Misalkan kayak saya butuh kalorinya 1700, kalau misalkan saya diet berarti harus kurang dari 1700. Tahu makanan ini kalorinya dari mana? Bisa ketik aja Google, tadi saya udah jelasin. Ketik aja 1 butir telur. Jadi 1 butir telur yang direbus sama 1 butir telur yang digoreng itu kalorinya beda. Nah, buat tahu kebutuhan kalori teman-teman itu berapa seharinya, teman-teman tadi udah saya jelasin juga, tinggal klik yang namanya kalkulator kalori online. Tinggal klik di situ, tinggal cari tahu kebutuhan kalori tiap hari, teman-teman. Sampai situ kayaknya udah paham ya, udah jelas banget. Jadi teman-teman, kalau tiap masak saya itu cuman pakai paling banyak itu 1 sendok minyak goreng. Sampai sehari ini juga masih tetap menggunakan minyak goreng cuman 1 sendok setiap makan. Itu paling banyak. Kalau misalkan goreng telur kayak tadi cukup setengah sendok aja atau 1 sendok teh. Nah, terus yang harus dihindari itu cemilan-cemilan. Cemilan-cemilan di stop dulu, minum-minuman manis di stop dulu. Sampai hari ini, sampai detik ini saya udah nggak makan gula. Kalau untuk minuman manis mungkin kadang-kadang bisa dihitung jari. Terus kalau misalkan makan makanan manis masih, pokoknya dalam jumlah yang nggak terlalu banyak. Balik lagi, karena ini defisit kalori, berarti kalori yang dimakan, kalori yang dimasukkan ke dalam tubuh, kalau lagi diet berarti harus kurang dari kebutuhan tubuh teman-teman. Nah, sampai situ dulu. Kayaknya udah pada ngerti deh ya diet ini. Ini diet paling gampang, diet yang bikin nggak lapar, dietnya bikin kenyang. Ini bismillah mau makan dulu buah, sarapan dulu buah. Kalau misalkan saya pagi-pagi itu cuman sarapannya air putih doang teman-teman. Sarapannya air putih doang. Menikmati pokoknya dietnya. Semoga teman-teman yang udah nonton video ini bisa sedikit merubah pola masaknya, pola makan juga. Kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu, bun aku kan kerja nggak ada waktu buat masak, pilih-pilih makanan yang ada di si penjual makannya. Kiranya makanan itu diprosesnya digoreng-goreng, mendingan nggak usah dimakan. Kali-kali aja boleh, kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali boleh. Kayak tepung-tepungan udah dikit banget aku makan, udah jarang banget pokoknya makan tepung-tepungan, makan makanan yang digoreng kayak ayam goreng. Terus kalau misalkan makan daging ayam kulitnya dibuang, udah nggak pernah dimakan. Kalau dulu mungkin sebelum penyakitnya kambuh, makan makanan daging ayam itu yang paling doyan itu kulitnya teman-teman. Makanya di umur kepala 3 ini udah punya kolesterol gara-gara itu teman-teman. Gara-gara makanannya nggak sehat sembarangan. Sambil makan ya, sambil sarapan pagi. Sarapan pagi di kebun sendiri, ambil lalaban sendiri. Udah nikmatnya luar biasa. Kalau ini bukan hasil kebun, ini dapat beli di pasar. Pepaya California ada ya di kebun baru, tapi nggak tahu udah sebesar apa. Cobain sorel. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham apa belum? Kalau belum, bisa WA, nomor WA-nya ada di deskripsi video. Buat teman-teman yang pernah WA, yang bilang, Bun, diet itu susah banget. Aku udah punya anak 3, nggak turun-turun lagi berat badan. Ini aku udah kasih tahu caranya. Cara diet yang bikin kenyang, nggak bikin lapar. Diet bener, masih makan karbohidrat, protein, sama sayuran, sama buah. Nah teman-teman, itu tadi curhatan saya di awal video tentang penyakit saya, penyakit yang
nggak bisa sembuh 100%, tapi bisa dijaga penyakitnya kayak amandel yang kumat-kumatan. Semoga nggak kumat-kumat lagi, nggak enak itu. Dan tadi saya udah jelasin cara diet defisit kalori, terus kasih contoh juga makanannya, makanan yang ada protein, ada karbo, ada sayuran, ada buah. Pokoknya masih tetap bisa makan enak, masih bisa makan dengan perut yang kenyang, nggak kelaparan diet defisit kalori ini. Dan semoga teman-teman yang udah nonton ini, yang emang niat banget bau diet, bisa turun berat badannya, bisa hidup sehat juga, belajar sehat. Walaupun seperti saya hari ini belum sehat-sehat banget, belum 100%, masih makan makanan instan juga, tapi dalam jumlah yang sedikit. Kalau sama mie instan udah nggak pernah kenalan lagi teman-teman, kecuali mie tek-tek. Kalau mie tek-tek itu bikin sendiri. Ntar kapan-kapan saya liatin ya menu mie tek-tek. Kalau misalnya saya kepengen banget makan mie, ya makannya mie tek-tek. Nah, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini. Nanti insya Allah kita sambung lagi di video berikutnya. Di video berikutnya itu mau update-update lagi tanaman yang ada di kebun, sekalian mau tambahin lagi jenis tanaman yang ada di kebun atap rumah, supaya si kebun atap rumahnya makin rimbun. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.